Assalamualaikum. Kayak gini. Nggak bisa miring. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami baru saja menyelesaikan sholat Isya. Mana yang sudah hadir? Alhamdulillah. Insyaallah hari ini kita akan menyajikan sebuah topik yang sangat hangat ya. Saya juga akan segera live di Facebooknya. Sini kita susun dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ini lihatnya. Gimana saja teman-teman? Ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Assalamualaikum. Setting dulu ya. Silakan lambaikan tangan mana yang sudah hadir. Karena waktu sangat singkat ya, saya juga nanti jam 8 ada live juga di sebuah radio. Mungkin kita bisa mulai Bunda ya. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sini juga. Oke, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Hari ini kita bisa tampil lagi. Ide ini sebenarnya juga mendadak tadi karena tadi kami habis berdiskusi tentang kasus-kasus. Akhirnya kami sepakat sama istri saya untuk mengangkat topik ini tentang bagaimana dampak pornografi dalam kehidupan pernikahan. Karena dalam beberapa bulan belakangan juga banyak kami tangani kasus-kasus di mana suami-suami yang kasar, suami-suami yang selingkuh, suami-suami yang kawin lagi, yang itu juga ternyata ada korelasinya dengan pornografi. Dan ini juga kemarin saya ada seorang bapak bercerita bahwa dia ingin menikah lagi tetapi dia sudah pacaran gitu ya. Lalu ternyata setelah saya gali juga dia mengaku bahwa dia kecanduan pornografi. Dan Bunda kira-kira apa ya? Kenapa pornografi itu menjadi salah satu masalah dalam kehidupan pernikahan? Bisa jadi ya, karena dengan adanya begitu banyak tuntutan, tekanan dalam hidup ya, para laki-laki kebanyakan tertekan di dunia pekerjaannya, kemudian ketika mereka pulang ke rumah mungkin cara yang paling mudah, murah dan gampang diakses adalah dengan mencari hiburan di HP gitu, di internet gitu, dan kebanyakannya sudah mengenal yang namanya pornografi itu sejak mungkin usia remaja gitu. Jadi nggak ada kayaknya yang tiba-tiba nonton pornografi gitu, tapi kebanyakannya udah mengenal di waktu remaja, sehingga ketika dewasa sekarang mereka punya akses kepada kemampuan finansial gitu, akhirnya yang cari yang lebih premium lah pornografinya. Tapi yang perlu dicatat juga ya para bapak dan ibu sekalian, yang nonton pornografi itu bukan hanya laki-laki aja loh. Saya beberapa kali sudah dicurhatin ya dengan para wanita gitu yang mengeluh bahwa mereka jadi kecanduan dengan pornografi sampai-sampai mereka kayak nggak bisa terlepas gitu. Sehari nggak melakukan itu tuh kayak puyeng gitu. Dan ternyata memang dari penelitian para ahli neuroscience bahwa orang yang menonton video porno terus-menerus mengalami adiksi itu mengalami kerusakan otak ya, di mana dopaminnya memenuhi otaknya, dan itu akhirnya prefrontal cortex-nya, dan itu akhirnya membuat mereka kehilangan nilai-nilai moral, tidak punya rasa malu,
kasus-kasus pencabulan kekerasan seksual yang kami tangani bersama P2TP2A di Tangerang Selatan, didapati bahwa pelaku-pelaku kekerasan bahkan pemerkosaan terhadap anak kandung pun itu juga dipengaruhi oleh pornografi. Jadi pornografi ini bahkan disebutkan lebih berbahaya dari narkoba. Karena orang yang kecanduan porno itu bisa sampai membunuh orang demi mendapatkan melampiaskan nafsu seksualnya. Jadi jangan menganggap remeh. Karena terus terang kami banyak dapati pasangan-pasangan yang mengaku kepada kami yang mereka itu bahkan bersama-sama menonton untuk mendapatkan gairah seksual. Dan ini tentu saja merusak akidah kita, merusak alam pikiran kita. Karena bayangkan apa yang terjadi ketika seorang suami menonton video porno dan dia mengalami adiksi. Ketika berhubungan seksual, yang dia bayangkan adalah dia berhubungan seks dengan tokoh idola atau bintang porno yang dia tonton, bukan kepada istrinya. Ini tentu saja mengganggu, merusak, dan itu tentu saja dosa ya. Karena sama seperti orang berzina dia. Dan ini menjadi tantangan di keluarga-keluarga muslim sekarang. Bagaimana membentengi diri kita, suami kita, anak kita dari pornografi. Karena ternyata pornografi ini bukan hanya menyebabkan kerusakan otak tadi saja, tetapi juga hubungan rumah tangga yang hambar ya. Di mana pasangan-pasangan yang hanya memikirkan nafsunya tanpa ada rasa perhatian, kasih sayang, dan belas kasihan. Dan ini tentu saja membuat kerusakan-kerusakan dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan ada yang sampai menyiksa pasangannya, ada yang sampai mengikat, memborgol, demi fantasi-fantasi seks yang mereka dapatkan dari film-film porno tersebut. Jadi pornografi itu, ini kalau bahkan di dunia barat sekalipun ditemukan bahwasanya ternyata pornografi itu menjauhkan pasangan dari keintiman. Jadi Betul. bukannya mengajarkan intimacy, tapi mengajarkan hanya untuk untuk have sex. Jadi yang seharusnya antara suami istri itu make love, bercinta, karena bukan hanya penyatuan dua jasad aja, tapi juga hatinya, feelingnya, cintanya menyatu. Tapi dengan adanya pornografi itu menjadikan kita jadi memandang pasangan kita sebagai objek seks aja gitu, sehingga seringkali mencari excitement, cara variasi yang kadang di luar dari batas etika gitu. Nah, kayak misalnya mencoba dengan melalui jalur belakang misalnya, tahu ya maksudnya apa, kemudian mencoba-coba dengan pakai praktek gaya binatang gitu, atau sambil menonton pornografi. Bahkan kami pernah ada klien yang poligami ya, lalu salah satu istrinya itu memaksa supaya ketika sedang berbuat dengan madunya itu diminta supaya pakai video call gitu ketika berhubungan. Ya, jadi banyak juga kasus-kasus seperti yang ramai diberitakan tentang trisam. Bahkan ada juga pernah kasus yang kami dapatkan menyedihkan. Ada yang sama mereka bertukar pasangan dengan temannya, dengan iparnya. Itu terjadi. Ya, dan itu swingers ya. Dan itu semuanya dipengaruhi oleh pornografi. Jadi sedihnya juga kita ini terkadang ini dilakukan oleh teman-teman yang mungkin secara ibadahnya taat, mereka tetapi menganggap itu hal sederhana. Tapi di beberapa kasus saya dapati memang seperti saya pernah ke Tokyo 2017, itu memang alat-alat penyiksaan, alat-alat untuk memborgol budaya yang menurut saya berbahaya sekali ketika ini dibiarkan. Karena dalam Islam hubungan seksual itu bukan hanya sekedar menyalurkan hasrat, tetapi di sana adalah bernilai ibadah di mana dia harus memiliki etika, adab, dan tidak seperti binatang. Dan ketika orang menonton video porno, fantasinya sungguh-sungguh mengerikan tentang porno yang dia tonton. Dan itu membuat rusaknya, hambarnya rumah tangga itu sendiri. Ya, kita pernah nanganin kasus ya, di mana seorang suami bilang bahwasanya saya nggak bisa berhubungan seks dengan pasangan saya kalau nggak sambil nonton video porno. Jadi sedang berhubungan seks itu sambil megang HP dan sambil nonton video porno gitu. Karena katanya saya nggak bisa melakukan itu tanpa sambil nonton gitu. Jadi sampai istrinya pun ngerasa ini nggak normal nih gitu. Jadi sejauh itulah ininya, kecanduannya gitu. Nah makanya ini juga bisa jadi kalau kita hubungkan dengan kualitas anak sekarang, juga ini juga tentu saja sangat berbahaya ketika para pasangan itu hanya menyalurkan hasrat tanpa nilai ibadah.
Dan tentu saja juga kecanduan porno ini yang paling berbahaya adalah kerusakan otak. Jadi contoh sederhana adalah ada seorang yang dia itu menggunakan akun palsu, lalu dia menghubungi banyak perempuan, dia menyamar sebagai perempuan, lalu dia ingin seolah-olah bercerita tentang perencanaan KB, hubungan seksual terpuaskan atau tidak untuk mendapatkan kepuasan seksual. Bayangkan. Bahkan ada yang dia itu melakukan chat VCX namanya, VCX, video call sex kepada pelacur-pelacur dengan berbagai aplikasi di sosial media dengan mudahnya. Termasuk dia tadi menggunakan akun palsu. Dan ini menjadi tantangan kita semua bahwa pornografi itu lagi-lagi di era digital bukan hanya pada tontonan, film, bukan. Ada bentuknya misalnya pelacuran online ya. Ada sifatnya, bahkan memang efeknya yang terberat itu adalah mereka selingkuh dan memang bahwa ternyata didapati selingkuh itu ada korelasi dengan kecanduan pornografi. Di mana mereka ingin mengeksplor, ingin selalu berfantasi, ingin terus mencari tahu, dan akhirnya mereka terjebak kepada perzinahan tadi tersebut. Ini, jadi buat kalian semua, mau itu bapak-bapak, ibu-ibu, atau yang masih single belum menikah dan merasa bahwasanya dengan menonton pornografi itu bisa jadi referensi untuk belajar tentang seks yang sehat, itu sangat salah sekali ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen belajar seks yang sehat itu seperti apa, yang pertama kali justru Anda harus bangun adalah keintiman dengan pasangan. Jadi seks nggak bisa optimal kalau misalnya komunikasinya nggak sehat, ya. Jadi rumah tangga yang misalnya kebutuhan seksnya terpenuhi sekalipun, kalau misalnya tidak ada kenyamanan dengan satu sama lain, itu hanya menjadi seks yang badaniah aja gitu. Makanya agungnya Islam adalah membingkai hubungan seks yang kayaknya kok dorongannya dari nafsu, itu sebenarnya justru agung sekali gitu. Dan di Instagram ada yang nanya tadi, kapan dong, apakah SMA perlu pendidikan seks? Sangat perlu. Salah satunya adalah bagaimana mencintai tubuh sendiri dan menghargai tubuh orang lain gitu. Orang merasa bahwasanya berarti kita diajarin untuk berhubungan seks dong, enggak gitu. Karena awal dari bagaimana kita bisa mengagungkan seks yang suci itu adalah dengan menghargai tubuh kita, tahu mana area-area yang tidak seharusnya disentuh orang lain maupun yang tidak boleh kita sentuh sendiri. Karena sekarang banyak sekali kasus ya, anak-anak yang karena tontonannya pornografi sejak SD ya, itu akhirnya sudah terbiasa dengan yang namanya masturbasi dan onani, dan ini sangat berbahaya sekali. Masturbasi dan onani itu menjadikan seseorang jadi tidak lagi peka gitu dengan pasangannya, karena merasa bahwasanya semuanya udah bisa dipenuhi kebutuhannya dengan tangannya sendiri. Betul. Gitu. Bahkan sekarang yang mengerikan efeknya adalah banyak orang sekarang menikah dengan robot. Bayangkan, pengguna jasa produsen jasa robot seks itu bahkan bisa diorder ingin memiliki robot mirip artis A, B, C. Bahkan ini berbahaya ke depan. Artinya orang sudah mulai kehilangan nilai-nilai rasionalnya, manusia sudah kehilangan nilai-nilai spiritualnya, di mana mereka menjadikan kehidupan rumah tangga itu hanya seperti permainan saja. Jadi kecanduan pornografi ini berawal dari iseng-iseng sebenarnya. Beberapa kasus istri-istri yang melaporkan kepada kami itu berawal dari kebosanan, kejenuhan dalam hubungan seksual. Jadi ini penting tadi tentang pendidikan seks ya. Ada seorang gay bercerita ke saya, dia mengatakan kenapa dia menjadi gay karena sejak kecil orang tuanya tidak menjelaskan tentang apa itu batasan aurat, tentang apa itu fungsi seksual, kelamin dan lain-lain. Ini tentu saja harus diedukasi anak kita sejak dini, jangan tabu, harus terbuka, apalagi anak-anak yang sedang akan memasuki usia pernikahan. Orang tua sebagai pendidik harus bisa menjelaskan. Ya, banyak kasus sekali kami dapati malam pertama itu mereka tidak tahu caranya, tidak tahu bagaimana adab-adabnya, tidak tahu bagaimana ibadahnya, ritualnya, dan itu akhirnya membuat mereka menjadi orang-orang yang kaku dalam kehidupan rumah tangganya. Bahkan ada kasus di mana sudah bertahun-tahun menikah, itu istrinya tidak ingin disentuh.
karena menganggap hina dirinya. Masa saya dijadiin pelacur sih? Padahal itu adalah antara suami istri itu bebas, boleh, tetapi bagi sebagian orang yang tidak memahami nilai-nilai itu, dia menganggap itu hina. Padahal berhubungan seksual, ya banyak juga yang mengatakan istri saya kalau tidur pakai mukena. Wah, bayangin coba. Padahal yang haram itu dihalalkan, yang halal itu diharamkan. Sama seperti pertanyaannya, kenapa banyak orang selingkuh? Salah satunya ternyata banyak istri itu menolak hubungan seksual suaminya tanpa alasan syar'i. Padahal yang namanya orang lapar ya harus makan, orang haus ya harus minum. Tetapi banyak kasus-kasus di mana yang halal itu menolak untuk disentuh. Sementara di luar sana yang haram merajalela, akhirnya orang memilih yang haram. Sebenarnya ini semuanya menggarisbawahi masalah edukasi sih sebenarnya. Makanya insya Allah kita akan bikin edukasi pranikah. Nah kalau yang besok nih yang akan saya lakukan bersama dengan Dr. Dewi Inong itu adalah edukasi pasca nikah. Maksudnya orang yang udah berumah tangga pengen belajar lagi tentang apa sih seks itu dan bagaimana seharusnya kita memandang seks itu insya Allah besok ya. Jadi bagi yang belum daftar, segera daftar. Kita akan buka-bukaan deh semuanya dan Kupas tuntas ya. Kupas tuntas. Dan buat yang ngerasa segan atau apa, silahkan nanya aja kepada admin. Nanti pertanyaannya ditampilkan secara anonim gitu tanpa nama ya. Insya Allah kita akan menjaga kerahasiaannya. Tapi intinya adalah kita jangan sampai segan gitu untuk menuntut ilmu sesuatu yang memang sangat penting gitu. Karena di dalam Islam, andai itu adalah sesuatu yang menjijikan, niscaya pasti justru di dalam Islam didorong untuk jangan sering-sering berhubungan seks. Tapi Rasulullah kan enggak gitu. Beliau bahkan salah satu istrinya kalau nggak salah Sayyidatina Aisyah begitu mengungkapkan bahwa Rasulullah tuh pernah menggilir semua istrinya dalam satu malam gitu. Itu menunjukkan bahwasanya itu memang kebutuhan dasar manusia, bagian dari kebutuhan biologis manusia yang kalau tidak terpenuhi maka akan ada yang jomplang gitu dalam hidupnya. Sedangkan kita kebanyakan perempuan ya, para istri entah kenapa jadi enggan melakukan itu karena bisa jadi kelelahan, stres gitu. Jadi ketika suaminya nyolek-nyolek dengan berbagai macam alasan lah dia menghindar gitu, sehingga para laki-laki merasa kok istri saya nggak ada minat ya sama saya, kok kayaknya nggak punya nafsu ya. Akhirnya apa? Para laki-laki merasa seperti tidak diinginkan oleh istrinya, merasa tidak berarti. Betul. Kayaknya kok dia doang yang kehausan. Bahkan banyak akhirnya itu tadi, kenapa banyak para suami menonton video porno, karena si istrinya yang halal itu tidak mau membuka auratnya di hadapan suaminya ya. dengan alasan malu, takut. Itu terjadi gitu loh. Bayangkan yang mengatakan ini harus penutup gitu, padahal semuanya itu dibolehkan dan halal, tetapi kenapa mereka lari ke pornografi? Karena yang halal tidak mau membuka auratnya di hadapan suaminya gitu. Ya. Itu terjadi. Jadi banyak laporan suami-suami mengatakan istrinya tidur pakai mukena, istrinya tidur pakai jilbab ya, tidak mau membuka atau rapet lah pokoknya pakai celana panjang. Tidak mau memakai baju seksi, padahal di luar sana dia berfantasi, dia melihat banyak aurat orang lain, sementara istrinya mengatakan masa saya disuruh jadi pelacur, padahal dalam Islam ya justru sebenarnya istri itu adalah halal. Boleh ya, mau seperti apapun boleh asalkan tidak melanggar etika-etika. Ya, kalau misalnya dalam kondisi haid nifas pun ada loh caranya gitu, dimana kita masih bisa menyalurkan itu tanpa menyalahi syariat gitu. Karena betul. Saya sendiri langsung bertanya ke Ustazah Herlini Amran ya, bagi yang kenal pasti udah tahu ya, beliau ahli fikih dan beliau mengatakan boleh kok kalau misalnya memakai cara-cara tertentu di mana nggak mesti melanggar syariat gitu. Kan kebanyakannya perempuan karena alasan nifas gitu, akhirnya para suami menahan diri dan perselingkuhanlah yang terjadi. Dan banyak kami dapati selingkuh itu terjadi ketika istrinya hamil, istrinya nifas, istrinya haid. Dan itu fakta, dan itu mengerikan karena kurangnya edukasi. Bahkan ada yang istri itu ketika sejak awal hamil, ditemukan hamil, dia tidak mau disentuh suaminya sedikit pun, dipisahkan dari rumahnya, dipisahkan kamarnya oleh keluarganya, karena takut katanya kalau berhubungan seksual anaknya bisa keguguran. Masya Allah. Ini tentu saja banyak sekali kekeliruan. Makanya besok ikut deh acara Bu Dewi Inong, itu Bu Dr. Dewi Inong bersama Bu Zizi, kita akan kupas tuntas tentang ini semua ya, karena ini tabu sekali dan ini harus dibuka terang benderang ya.
Jangan sampai kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi segera daftar, karena apa? Kebanyakannya nih ketika kita diskusi kayak gini pasti banyak nih yang bilang, alah ngapain sih diskusiin kayak gitu gitu. Ini kan sesuatu yang seharusnya tabu, dan udahlah disimpan aja rapat-rapat, tiap keluarga punya masalahnya, nggak usah diumbar-umbar gitu. Kalau menurut kami orang-orang yang kayak begitu justru malah mencari pelarian dengan mencari pengetahuannya ke hal-hal yang salah gitu. Jadi nggak usah muna deh gitu. Dan kita di sini dengan memakai istilah-istilah yang ilmiah juga kita menjaga kaidah supaya tidak sampai ada keluar kata-kata yang cabul gitu atau yang kotor, karena koridornya adalah keilmiahan dan syariat gitu. Kalau saya dari sisi psikologisnya ya, jadi saya akan lebih banyak mengungkapkan tentang bagaimana menimbulkan dorongan, bagaimana mengurangi rasa ketidakpercayaan diri, gimana caranya supaya menghadapi hal-hal yang Oke, menghambat tadi dalam hubungan. kalau kakak tanya, kenapa sih kira-kira para istri itu kok enggan sih dia membuka auratnya di hadapan suaminya? Bisa jadi karena sepanjang hayat dia ketika gadis itu doktrinnya adalah pokoknya tutup aurat. Jangan sampai kamu membiarkan kulitmu disentuh laki-laki lain, dilihat laki-laki lain gitu, dan itu tertancap kuat gitu. Makanya inilah pentingnya edukasi pranikah ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum anak-anaknya nikah, suruh dia datang ke pelatihan-pelatihan atau menemui saya untuk konseling pranikah, untuk diedukasi. Jadi ketika nanti sudah menikah, kamu bersentuhan aja, kamu membuka baju aja, itu sudah menjadi nilai ibadah gitu di dalam pernikahan. Iya, gitu. jadi ibaratnya banyak orang menginginkan surga tetap di akhirat nanti, padahal surga di dunianya, di kamarnya ada surga, tapi dia tidak lakukan. Bahkan ada orang mengatakan dia tidak boleh nggak mandi sama suami, Masya Allah, masih nanya. Boleh nggak sama suami? Padahal udah sunnah Nabi ya. Padahal itu sudah Nabi, Rasul pun melakukan itu, tetapi banyak orang-orang yang sangat tabu sekali bisa melakukan itu. Itu surga dunia sekali. Bayangkan kita bisa bercumbu, kita bisa melakukan berbagai hal seksual halal ya. Tetapi itu semua akan menjadi kendala ketika ada persepsi-persepsi yang negatif tentang hubungan itu. Bayangkan banyak kasus-kasus orang yang bercerita bahwa mereka tidak bergairah kerja, mereka tidak bergairah mencari nafkah karena ketika ingin berangkat dia ingin mencumbu istrinya menolak. Padahal itu adalah sesuatu yang dalam Islam mungkin kalau tidak ada alasan syar'i itu adalah sesuatu yang dilarang. Karena itu ibadah. Makanya banyak kasus saya dapatin ketika dia selingkuh, saya tanya, bisa lihat foto istri Anda? Ini Pak. Bisa lihat foto selingkuhan Anda? Ini Pak. Lah, kok lebih cantik istri Anda? Ya waktu itu saya lagi lapar Pak. Orang lapar itu ngelihat batu kayak rendang. Jadi orang lapar itu ngelihat embok-embok kayak permaisuri. Makanya jangan sampai para suami sebelum berangkat kerja itu lapar. Kalau dia lapar maka dia akan jelalatan, dia akan mencari. Tapi kalau sudah kenyang, insya Allah mau secantik apapun perempuan di luar sana, mau seenak apapun masakan di luar sana, maka mereka tidak akan cari makanan di luar lagi. Jadi dan yang akan banyak saya kupas tuntas besok itu adalah bahwa perempuan tuh punya nafsu loh, libido loh. Tapi kita aja yang nggak mengeksplor gitu, sehingga kita cenderung menutup diri dari menikmati. Akhirnya kita memakai istilah melayani suami, padahal ini salah besar gitu. Ibarat kita datang ke sebuah restoran, kalau ada pelayan kan hanya membawakan makanan, kemudian ya udah ditinggal gitu aja gitu. Nah begitu juga yang terjadi ketika kita memakai istilah melayani ketika sedang bersama suami gitu. Nah ini yang harus dirubah gitu. Jadi buat para perempuan, gimana caranya supaya bisa menghilangkan perspektif melayani itu, ikuti besok ya, jam 9 acaranya sampai jam 11.45 tuh kan, lama kan? Karena akan sepuasnya kita dengarkan dari Dr. Dewi Inong, lalu baru kemudian saya, baru kita tanya jawab. Ada di IG kita dan di Facebook kita posternya. Ya, habis ini di Facebook saya kan sudah saya share ya. Jadi nah, juga yang menarik Bunda adalah tentang bagaimana ketakutan para istri ya, khususnya di malam pertama ketika awal menikah, tentang bagaimana suaminya yang sudah halal itu bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan dan membuat dia nyaman. Karena terkadang juga di kalangan suami ini tidak memahami psikologis perempuan.
Kebanyakan ketika dia libido, dia punya keinginan, dia memaksakan ya, dia tidak pandai bagaimana membangkitkan gairah seksual pasangannya. Dengan cumbu rayu, dengan pujian, dengan candaan ya, dengan menyentuh area-area sensual, seksual. Tetapi kebanyakan para suami menjadikan perempuan itu hanya objek seksual. Ini yang harus dirubah. Bahwa istri kita pun memerlukan kepuasan seksual. Maka tugas suami bukan hanya mendapatkan kepuasan seksual, tetapi juga membahagiakan, memberi kenikmatan, dan harus ada usaha. Makanya kunci keharmonisan itu salah satunya adalah hubungan seksual. Selain kebutuhan ekonomi dan sandang dan pangan tadi. Bayangkan ada banyak orang kaya pun bisa bercerai karena ketika kebutuhan seksual itu tidak dipenuhi. Karena akhirnya mereka berzina, akhirnya akan serong ataupun selingkuh karena lagi-lagi kebutuhan seksual itu adalah kebutuhan dasar sama kayak minum, makan, dan lapar. Demikian. Ada loh di dalam hadisnya bahwa penting sekali para suami untuk mendahulukan kepuasan istri di tempat tidur dibandingkan dirinya. Itu ada di dalam hadis. Jadi buat para suami yang dikit-dikit ngomongin poligami karena itu sunnah, seharusnya itu dulu tuh dicatat. Kalau udah di checklist semuanya tuh sunnah nabinya, baru deh ngomongin tentang poligami. Penuhi dulu hak para istri dulu gitu. Baru Ya, deh padahal banyak sekali ngomongin. sunnah-sunnah Nabi ya. Contoh kesetiaan Rasulullah ketika Sayyidatina Khadijah ya. Sayyidatina Rasulullah tidak akan menikah sebelum setelah Siti Khadijah meninggal dunia. Berapa tahun itu kesetiaannya luar biasa. Tapi banyak orang pengen ngambil contoh yang instan ya. Tapi nggak apa-apa, dalam Islam pun boleh ya. Kita harus membuka mata, aturannya ada. Tapi dalam kompilasi hukum Islam boleh, tapi dengan ketentuan. Apa itu izin istri? Makanya pandai-pandailah mengedukasi. Nah ini penting teman sekalian. Saya berharap ini membuka mata kita semua bahwa laki-laki khususnya, nanti silakan yang suaminya tidak mendengar ambil rekamannya di Facebook istri saya atau di story saya nanti bahwa tugas kita itu bukan sekedar menjadikan perempuan sebagai objek seksual, tidak. Tapi kewajiban kita adalah membahagiakannya, menyenangkannya, ya, mendapatkan kepuasan itu dengan cara apa? Dengan cara mempelajari teknik-tekniknya. Ada banyak. Maka besok mungkin Dr. Dewi Inong akan juga mengupas tentang bagaimana hubungan seksual yang aman, bagaimana menyikapi ketika misalnya ada gangguan-gangguan masalah seksual, ya, keputihan, kemudian penyakit menular seksual, pencegahannya seperti apa. Karena terus terang kami mendapati banyak kasus selingkuh itu terjadi karena ada kebutuhan yang tidak dipenuhi, baik kebutuhan seksual ataupun psikologis. Kalau psikologis itu misalnya pujian, apresiasi. Seksual itu tadi adalah bagaimana kepuasan dalam pernikahan, dalam hubungan seksual. Ini yang harus kita benahi bersama pasangan-pasangan muda yang sudah senior juga. Terus terang banyak kasus di mana ketika istri-istri memasuki menopause, disitulah suami-suami kawin lagi. Kenapa? Karena ternyata si istri tidak memiliki minat seksual lagi, dan si suami juga, sementara si suami memiliki dorongan yang masih kuat. Di situ banyak terjadi kasus-kasus di mana suami kawin lagi. Padahal di usia 40 tahun lebih itu bagi perempuan libidonya lagi tinggi loh gitu. Kan kebanyakannya orang memandang bahwa perempuan kan libidonya tinggi itu nanti di awal 20-an sampai 30-an gitu. Tapi ternyata enggak. Makanya pantengin terus ya untuk acara besok, jangan lupa untuk daftar. 100.000 untuk berdua dengan suaminya loh gitu, dan ini insya Allah investasi seumur hidup. Kapan lagi gitu. Dan kami beberapa kali ngisi acara di daerah itu memang suami-suami langsung mengacungkan jempol, top. Ternyata istri saya setelah ikut acara ini jos katanya. Iya, saya beberapa kali ngisi di daerah Tangerang Selatan, Pondok Aren dan Serpong kalau nggak salah ya. Saya itu ya itu banyak yang mengapresiasi acara-acara edukasi seks karena memang ini jarang sekali dibahas gitu. Jadi makanya kita berlatar belakang psikologi dan banyak sekali menangani kasus-kasus rumah tangga yang berdasarkan masalah seperti seksual yang kayak gitu tuh, merasa sangat penting sekali untuk semua orang mempelajarinya dan terbuka matanya tentang hal ini. Ya, mungkin ada pertanyaan nggak tuh? ada yang nanya nggak? Silakan teman-teman yang mau bertanya ya. Ayo, ada waktu 10 menit lagi nih sebelum Pak Iqbal ada acara yang lain. Nanti saya akan live di Permata FM Demak ya, membahas tentang new normal. Tadi ada yang bertanya kayaknya, sesi konsultasi tanya jawab kapan? Oh, Sekarang besok. Boleh sekarang, boleh nih Ayo, tapi kalau mau puas tuntas besok itu sama pakar-pakarnya. Ya,
Jadi untuk edukasi seks untuk remaja ya, atau untuk yang belum menikah, itu nanti kita akan membuat sesi tersendiri di mana mungkin para orang tua segan untuk mengajarkan anaknya, maka nanti bisa didaftarkan, kami yang akan mengajarkan, kayak misalnya bagaimana malam pertama, bagaimana supaya menghadapi rasa grogi dan malu, gimana supaya bisa menimbulkan keintiman padahal belum kenal. Bahkan kalau di Malaysia itu dalam kursus pranikahnya ada kurikulum malam pertama. Apa yang harus dilakukan, apa syariat-syariatnya, apa etika adab-adabnya. Dan itu menjadi tantangan kita semua untuk senantiasa menjadi tangguh, keluarga-keluarga tangguh. Mungkin ada, silakan yang mau bertanya, bagaimana jika yang halal haram Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad, bagaimana jika yang halal saja diharam, jadi kita mencari yang haram, solusinya gimana? Ya solusinya edukasi ya, ini penting ya. Ini soal edukasi tadi, sama seperti tadi, banyak istri yang tidak mau memakai baju seksi, banyak istri yang tidak mau membuka auratnya di hadapan suaminya, padahal sudah halal loh, bayangin coba. Ini jadi edukasi ya, makanya besok salah satunya istri-istrinya yang biar jos ikutin acara sama Dr. Dewi Inong dan Bu Kisma. Insya Allah selesai acara dia akan mantap, top ya. Jadi lebih teredukasi, lebih memahami. Yang halal saja haram tuh maksudnya gimana ya? Mungkin ketika lagi haid dan nifas yang tadi ya, itu ada tekniknya. Makanya para suami yang pengen supaya tidak terhambat untuk kebutuhan itunya, daftarkan, jangan segan-segan ya. Jadi satu hal lagi, bahwasanya banyak sekali dari kita yang belum apa-apa udah merasa jijik duluan gitu, ini ngapain sih gitu. Padahal yang pertama kali akan kita banyak bahas adalah masalah keintiman, membangun komunikasi, kenyamanan gitu. Karena sekali lagi, seks tidak akan bisa dinikmati kalau tidak ada kedekatan gitu. Karena memang berbeda antara laki-laki dan perempuan, memandang seksnya itu berbeda. Kalau laki-laki, bagi dia seks itu rekreasi. Jadi ketika dia lagi stres, capek kan, para istri sering bingung nih. Pulang kerja capek-capek, jalanan macet, stres banyak banget hambatan gitu di tempat kerja, kemudian ada pakai ancaman PHK, tapi kok seks malah tambah keranjingan gitu. Sedangkan para istri lagi lelah, itu pengennya tiduran aja ya kan. Lagi capek bebenah, capek dengan urusan anak-anak, ya pengennya udah rebahan aja gitu. Karena bagi laki-laki, seks itu adalah rekreasi. Seks itu adalah sesuatu yang membuat dia rileks, membuat dia terlepas segala kelelahannya dan kepusingannya. Sebaliknya dengan perempuan, dia harus nyaman dulu supaya dia bisa menikmati seks. Ya. Lalu bagaimana nih supaya ketemu di tengah? Besok saja, ya. Karena kita harus sudahi kayaknya, karena Pak Ibalnya sudah mau siaran, ya. Jadi yang bertanya, bagaimana jika justru suami yang tidak memenuhi kebutuhan istrinya? Ada caranya. Karena besok aja deh, nggak usah dikupas tuntas sekarang nanti. Ya. Besok akan lebih private ya, karena nanti orang salah paham juga nih kalau di publik ya, nanti wah ini dikira nanti mengajarkan kita, tapi itu semua ada ilmunya ya, ada tekniknya, ada edukasinya, dan insya Allah aman secara syar'i. Jadi segala permasalahan yang Pak Hanafi tadi tanyakan itu ya, segala kecanduan lah, itu semuanya ada penyelesaiannya, solusinya. Hanya saja nggak bisa diungkapin di sini. Jadi bisa sesi seharian untuk mengupas itu. Tapi insya Allah besok akan kita kupas sedikit demi sedikit kenapa dan bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaannya saya catat ya. Besok akan kita tampilkan. Betul. Atau akan saya jawab. Nanti segera teman-teman yang mau ikut bisa cek di Facebook atau di IG kami, hubungi adminnya untuk mendaftar, masih ada seat. Ya, ini jarang-jarang Dr. Dewi Inong, salah satu pakar spesialis dokter penyakit kulit dan kelamin ya, yang banyak menangani kasus-kasus seksual, ini akan hadir langsung ya, live, private, dan kupas tuntas sepuasnya akan dijawab ya. Ini ada yang aneh, bagaimana saat mertua seringkali menghalangi anaknya atau suami untuk memberi nafkah biologis ke istrinya. Itu aneh banget. Aneh banget. Kenapa bisa ngurusin ranjang anaknya gitu ya?
kalau mau nanti saya DM deh untuk jawaban Ya, ini. sama sekarang juga kami mendapati kasus-kasus suami-suami yang tidak selera melihat istrinya, tapi seleranya sama laki-laki. Bayangin coba, itu semua ada kisah-kisahnya, dan ini semua insya Allah akan bermanfaat dan sangat membantu meningkatkan hubungan keharmonisan sesama pasutri. Ya, ini ada yang nanya kapan rumah konselingnya bisa ketemuan, maksudnya tatap muka. Insya Allah mungkin bulan Juli kali ya. Ya, untuk Juli. sementara kami masih online dulu, mungkin bulan Juli kita akan coba. Kami sudah siapkan standar new normal, nanti ada pembatas ya, tapi sedang kita siapkan semuanya. Kita belum terima face shield soalnya. Tapi kalau mau pakai Zoom insya Allah lebih efektif juga. Kita Iya. ada ruang privat yang lebih bagus. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Makasih. Semoga nggak ada anak-anaknya yang nonton ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.